Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel saya Konsol IT. Kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan RESTconf untuk mengakses iOS router Cisco. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum lab, ada pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu apa perbedaan netconf dengan RESTconf. Netconf atau network configuration dengan RESTconf ini secara keseluruhan hampir sama konsepnya. Yang membedakan di sini adalah protokol yang digunakan. RESTconf sendiri di sini lebih menitik beratkan pada protokol HTTP. Cara-cara yang seperti ini di dalam dunia jaringan sering disebut dengan SDN atau Software Defined Network, yaitu metode pensettingan suatu perangkat atau pengelolaan suatu perangkat tanpa harus bersentuhan langsung dengan perangkat tersebut. Oke, langsung saja seperti biasa kita lakukan praktikum dengan menggunakan panduan dari Cisco Networking Academy dengan lab 837 tentang penggunaan RESTconf untuk mengakses iOS router Cisco. Yang perlu kita siapkan di sini adalah terdapat dua VM yang nanti sebagai skenario kita. Yang pertama di sini menggunakan DevOS Virtual Machine, kemudian yang kedua menggunakan CSR1K Virtual Machine. Selanjutnya kita menuju ke part 3. Di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah aplikasi bernama Postman. Postman ini kita jalankan di DevOS VM ya. Kemudian kita lakukan setting untuk mendisable dari SSL verification-nya. Kita masuk ke Postman, kita file, setting, kemudian di sini SSL certification-nya kita off-kan, kita close, kemudian kita lanjutkan untuk menambah sebuah launchpad. Di sini kita ke launchpad, kemudian tambah plus. Di sini kita menggunakan metode get. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah URL di dalam file URL dengan mode get. Kita copy saja. Di sini pastikan untuk IP-nya kita sesuaikan dengan yang ada di CSR1 ya. Kita enable, kemudian show IP interface brief,
Nah, kita menambahkan IP-nya di sini adalah 102. Jadi kita sesuaikan di sini. Kemudian kita menuju ke tab authorization. Di sini kita akan menambahkan user sama passwordnya. Authorization di sini. Untuk tipenya di sini inheritnya kita menggunakan basic auth. Untuk usernya Cisco, kemudian passwordnya adalah Cisco 123. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke header. Di sini kita klik 7 hidden. Kita ke header. Di sini ada 7 hidden. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah key dan value. Key yang pertama di sini adalah content type dengan value-nya application yang data plus JSON. Key-nya ini adalah content type, value-nya adalah application JSON. Ya. Nah, paste di sini. Kemudian kita tambahkan lagi value yang kedua bernama accept. Oke, yang kedua accept. Kemudian untuk value-nya sama, kita kopaskan dari atas saja. Kemudian di sini kita akan menguji dengan menekan tombol send. Nanti ada respon ya yang akan ditampilkan. Di sini sudah, kita coba sending. Nah, di sini sudah ada respon dari di sini IP yang kita tuju adalah IP dari CSR VM. Tahap selanjutnya kita akan menguji lagi dengan menambahkan sebuah parameter baru. Di sini bernama interface ya, interface. Di sini kita kopas saja tambahannya, copy, kita masuk lagi ke postman-nya. Di sini kita catatan ada di sini ya, kita akan menggunakan metode duplikat tab. Jadi kita tidak perlu menambahkan sebuah value lagi. Kita klik kanan, duplikat tab. Kemudian di sini kita hanya menambahkan sebuah parameter baru. Ya, pastikan penulisannya seperti ini ya. Interface ini interface ya. Oke, di selanjutnya kita akan coba klik send lagi. Kita lihat output yang dihasilkan apa. Oke, kita send. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah output untuk name, gigabyte dan lain sebagainya.
Oke, lanjut ke pengujian kedua. Selanjutnya kita tambahkan variabel lagi atau parameter lagi bernama di sini interface Gigabit Ethernet 1. Ya, di sini kita kopas saja. Kita masuk ke Postman-nya lagi, kita duplikat dari yang terakhir ya. Jadi interface, kemudian kita tambahkan lagi di sini ya, kita cek lagi interface ya, kita sesuaikan, kemudian kita akan send lagi. Kita coba melihat apa yang muncul ya. Oke, di sini untuk IPv4 nya masih kosong ya, masih kosong. Kenapa? Nah, di sini kita coba lihat di CSR VM nya, kita coba cek di CSR nya, kita show lagi. Nah, di sini IP nya secara DHCP ya, jadi kita perlu menambahkan IP nya secara manual. Caranya bagaimana? Di sini kita akan menambahkan IP ya. Dalam contoh ini adalah IP-nya 101 ya. Oke. Langkahnya kita menuju configure terminal, kemudian kita tuju adalah interface gigabit 1, kemudian IP address-nya 101, kemudian untuk netmask-nya di sini /24, kemudian N. Kita lakukan yang pertama, kita conf t untuk configure terminal, kemudian kita tuju interface G1 atau gigabit ether 1, kemudian kita tambahkan IP address 192.168.56.101, kemudian 255.255.255.0. Kita enter. Oke, coba selanjutnya kita N ya, N, kita langsung keluar. Nah, kita coba lihat lagi interface-nya dengan show IP interface brief. Kita enter. Nah, IP-nya sudah berubah, kemudian metodenya menjadi manual, yang sebelumnya adalah DHCP. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menjalankan ulang dari Postman dan kita akan melihat hasilnya di sini. Di sini ya, kita jalankan ulang lagi. Ini yang terakhir tadi ya, ini masih 0, tidak ada. Tadi kita sudah rubah IP-nya, dan di sini juga harus dirubah IP-nya. Kita send lagi. Nah, IP-nya sudah kita dapat di sini ya. Oke. Dengan netmask-nya juga kita sudah dapatkan. Oke. Selanjutnya
kita akan melakukan perubahan dengan metode put request. Di sini kita akan menambahkan sebuah interface baru bernama loopback 1. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan interface loopback tapi menggunakan metode put. Kita copy, ya, kemudian kita masuk ke Postman lagi. Di sini kita rubah interface tadi menjadi loopback. Untuk metodenya kita ganti, ya, awalnya get menjadi put. Nah, coba kita lakukan send. Apa yang terjadi di sini? Kita send. Nah, ternyata error karena di sini interface loopback kan belum ada. Jadi kita perlu menambahkan sebuah string di sini untuk proses penambahannya. Di sini kita kopas stringnya, kita tambahkan di body menggunakan row saja, ya. Kita paste scriptnya, kita sesuaikan, ya, jangan sampai salah. Oke, kalau sudah, kita coba lakukan send lagi. Nah, di sini ada informasi created, ya, put created. Nah, kita akan coba menuju ke CSR VM-nya. Kita lihat IP-nya sekarang. Apakah ada perubahan? Sini show IP interface brief. Nah, kita sudah ada penambahan loopback di sini beserta IP-nya. Oke, ya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah resconf, ya. Kita akan menggunakan folder di devnet source. Kemudian kita akan membuat sebuah directory baru bernama resconf, ya. Oke, kita copy saja. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke directory ini, ya. Kemudian kita di open terminalnya. Kemudian kita mkdir-nya di sini. Resconf, kemudian kita akan membuat sebuah file baru bernama resconf get.py, ya, yang isinya dia akan mengimport JSON, import request, ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk IP URL-nya ini sesuaikan dengan IP-nya. Nah, seperti itu settingannya. Di dalam file resconf get.py ini nantinya di dalamnya ada beberapa macam script
yang harus kita tambahkan. Nah, di sini dijelaskan fungsi-fungsinya ya. Kita pertama adalah mengimport JSON request, kemudian request package dan lain-lain. Kemudian kita menambahkan variabel bernama API URL yang isinya di sini ya disesuaikan dengan IP-nya. Kemudian menambahkan variabel header yang di dalamnya ada accepted, kemudian content type yang value-nya adalah application yang data JSON, persis apa yang kita settingkan pada aplikasi Postman ya. Kemudian kita tambahkan sebuah variabel lagi bernama basic out yang di dalamnya berisi username kemudian password. Kemudian variabel resp yang isinya ini, kemudian diakhiri dengan perintah print resp. Oke ya, kita mulai untuk membuat filenya. Di sini kita ke direktori res, kemudian kita bisa menggunakan perintah editor apapun ya. Kita pakai touch juga bisa, touch bernama ini ya, resconf get py ya. Ada beberapa macam ya. Kita menggunakan Visual Studio Code juga bisa. Nah, kemudian kita akan resconf py. Nah, sini kita akan menambahkan script ya. Ini kita tinggal copy saja. Tadi sudah saya jelaskan fungsi-fungsinya. Paste saja ya, sambil dicek ya untuk scriptnya supaya nanti tidak salah. Kemudian header, kemudian basic out-nya, kemudian variable res, oke. Kemudian yang terakhir kita print res. Ya, seperti ini ya. Kita coba benahi dulu. Ctrl X, kita yes. Kemudian kita coba menjalankan ya dengan perintah Python 3. Kita copy saja ya, pastikan tidak ada error ya. Kalau error berarti kita perlu mencek ulang scriptnya. Respon 200. Oke, munculnya seperti itu. Nah, di sini kita perlu merubahnya responnya. Di sini kita perlu mengubah format tampilannya menjadi respon JSON. Jadi di sini
membuat variabel bernama response.json, kemudian kita print dalam bentuk response.json. Ya, kita kopas, kita perbarui lagi. Ya, di sini kita perlu menambahkan response.json, kemudian kita print untuk response.json-nya. Ya. Di sini kita menambahkan itu kita print response.json. Gitu ya. Cek lagi. Sekarang kita akan rubah ini yang kita akan print. Kita Ctrl X, yes. Nah, kita coba lihat perubahannya. Salah. Oh, kita ada yang salah ini ya. Modifikasi lagi skripnya. Di sini kita buat response.json ya. Kita ini enggak, kita pakai saja. Kemudian ini yang kita akan pakai. Kemudian kita set yes. Kemudian kita coba jalankan lagi. Oh iya, ada yang salah ya. Kita coba perbaiki di sini untuk skripnya. Oke, kita perbaiki dulu skripnya. Kita save lagi. Kita coba jalankan lagi. Ini masih salah. Kita coba edit lagi. Get URL. Oh, salah.
ini ternyata ya, kita harus yang print yang ini ya, kopas bukan. Oke, salah yang di print yang ini. Oke, kita X. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini sudah benar seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat parsing ya, supaya tampilannya lebih bagus dengan menambahkan indents. Kita ganti printnya seperti ini, menambahkan JSON dumps. Kita kopas, kita ganti ini printnya, kita pakai print yang baru. Seperti ini, kita simpan. Kemudian kita jalankan lagi Pythonnya. Nah, ini tampilannya lebih bagus ya, lebih enak dibaca. Setelah kita sudah berhasil menggunakan metode get untuk menampilkan informasi, sekarang kita akan menggunakan metode put request ya. Nanti kita akan membuat sebuah file baru lagi bernama rescomput.py. Oke, kita lakukan. Kita buat dulu dengan nama ini bebas ya, bisa menggunakan Visual Studio Code bisa, atau dengan seperti ini. Salah kopas ternyata. Ini namanya rescomput.py. Oke, kemudian kita edit dengan nano. Kemudian kita isikan scriptnya ya, hampir sama ya isinya. Kita kopas saja dari panduan. Kita menambahkan loopback 2 di sini. Pastikan untuk skripnya benar ya. Oke, jangan sampai salah. Kemudian kita tambahkan header yang sama. Oke, bisa seperti ini. Oke, kita tambahkan basic outnya sama. Kemudian kita tambahkan lagi di sini, kita tambahkan sebuah variabel yang cukup panjang. Di sini menggunakan yang config ya. Ya, kita kompas saja. Di sini kita disuruh untuk membuat directory variable bernama yang config ya. Kita kopas dulu.
skripnya sampai sini ya. Kita pastekan, kemudian untuk restnya di sini kita tambahkan lagi ya. Oke, kopas dulu. If, nah ini perlu kita perhatikan ya untuk skripnya. If, kemudian else, nah ini harus sesuai ya. Kemudian kita save, kemudian jalankan ya. Kita save, kemudian kita jalankan. Kita save Python 3 resconf put. Oke, kita jalankan. Status oke. Status oke, apakah benar? Nah, kita cek dulu di CSR nya. Kemudian kita show IP interface brief. Nah, sudah tertambahkan interface baru loopback 2. Kemudian kita coba membuat script ini baru lagi. Nah, ini kurang lebihnya di sini sudah selesai ya. Kurang lebih ini adalah keseluruhan dari script yang kalau kita lakukan ya. Oke, sampai di sini praktikum kali ini. Kita berjumpa lagi di praktikum selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.